Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat malam. Jemaat Mesbah Doa dimanapun kita berada. Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya saat kita datang dalam hadirat Tuhan, kita diberikan kuasa yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru melimpah bagi setiap kita. Amin. Mari bersatu hati di dalam doa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan, anugerah, kasih sayang Tuhan. Sampai malam hari ini Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, selalu bersama dengan setiap kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu menjaga setiap kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau datang bersyukur, datang berterima kasih, segala kebaikan-Mu bersama dengan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap hati kami yang terarah kepadamu, layakkan setiap kami saat kami datang kepadamu Tuhan, keberi yang terbaik. Karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Datang bersyukur, datang menyembah, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kasih Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, temukan wajah-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami mau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau limpahkan kekuatan baru, rahmat yang baru Tuhan. Sungguh kami percaya dalam hadirat-Mu kami peroleh kesembuhan. Bahkan mujizat Kau nyatakan Tuhan. Sungguh hati kami percaya Tuhan, dan kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Satu kali lagi kita menyatakan dengan iman percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Malam hari Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Sebab firman Tuhan tertulis, asal kami menjamah jubah-Mu saja Tuhan, kami akan sembuh. Malam hari Tuhan,
Kami mau ngambil keputusan iman, percaya kami kepadamu. Asal kami percaya kepada Tuhan, sakit kami disembuhkan. Setiap beban berat kami peroleh perhiburan daripadamu Tuhan. Saat jalan-jalan kami tertutup sekalipun, Kau sanggup membuka jalan yang baru bagi setiap kami yang percaya malam hari ini Tuhan. Sebab sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami anak-anak yang disayangi oleh-Mu Tuhan Yesus. Asal kami mau percaya kepada Tuhan Yesus malam hari ini, Kau sanggup membuka yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib, heran perbuatanmu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Orang-orang yang percaya bersama, angkat tangan kita tinggi bersama, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi nyatakan bersama, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima jalan terbuka malam hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, selama kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan malam hari Tuhan. Dan sama-sama kita mau katakan dengan iman percaya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan bersama, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Orang-orang pemenang, sama-sama kita mau katakan lebih. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada
percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan lembut sama-sama katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami kembali berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami terus bersandar dan berharap pada Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya berdoa biarlah hari-hari ini hidup kita terus melekat kepada Tuhan di tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Iman kita semakin teguh di dalam Dia. Jangan tergoyahkan, jangan tergeser karena apapun juga. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Saya ini jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Nama saya Yunike, 42 tahun. Saya sekarang aktif melayani Tuhan. Namun ya di tengah kesibukan pekerjaan saya tanpa sadar, saya menjadikan pekerjaan itu sebagai berhala. Ya, dan akhirnya saya mulai menjauh dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu pada bulan November saya divonis kena tumor ganas bahkan kanker. Saat itulah iman saya terguncang. Ya, tetapi justru melalui pergumulan ini ya saya akhirnya mulai saat teduh setiap subuh dini hari. Dan Tuhan memulihkan hati saya. Sejak saya sakit divonis dokter kena kanker, saya mengimani firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu berkhotbah mengenai kesembuhan. Dan setiap bangun pagi saya selalu bangun dalam keadaan yang sehat. Saya perkatakan. Dan puji Tuhan secara ajaib, akhirnya saya menjalani operasi pengangkatan rahim. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan segala biaya dan akhirnya saya diberi keringanan 50%. Saya menjalani operasi pengangkatan rahim dengan lancar, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi, saya sudah disembuhkan Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan berkata, akulah yang mendatangkan kesembuhan bagimu. Di dalam Yeremia 30 ayat 17. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Inilah kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat buat semua jemaat Mezbah Doa. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya, tanpa kita sadari memang ya seperti yang Ibu saksikan bahwa akhirnya pekerjaan Ibu menjadi berhala sehingga Ibu mulai melupakan Tuhan. Ya, itulah manusia dan seringkali Tuhan harus ingatkan kita. Nah, Tuhan mengingatkan manusia itu lewat banyak cara, salah satunya ya lewat sakit penyakit. Kalau kita diizinkan mengalami sakit, maka jangan putus asa, kembalilah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan berserahlah kepada Tuhan. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati dan kesembuhan secara sempurna terjadi atas Ibu. Terima kasih, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Amsal 30. Sampai ayat yang ke-20 ya. Dan kita akan melanjutkan sekarang Amsal 30 ayat 21.
Amsal 30 ayat 21. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Jadi karena 3 hal bahkan 4 hal bumi gemetar dan bumi tidak dapat tahan. Yang pertama ayat 22, karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Ya, yang pertama kalau orang hamba, orang miskin tiba-tiba menjadi raja. Wah, itu bumi gemetar, saudara, katanya ya. Artinya sesuatu yang mustahil. Orang miskin jadi raja. Dan yang kedua, ya, apa yang membuat bumi juga bergetar ketika ada orang bebal makan sampai kenyang, kekenyangan makan. Kenapa? Karena orang bebal itu ya harusnya nggak makan. Pasti dia banyak dosa, dia gini, tapi kok bisanya dia makan sampai kenyang. Itu hal yang mustahil katanya. Lalu ayat 23, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Ya, bumi akan getar ketika ada wanita yang tidak disukai orang, tiba-tiba dia dapat jodoh. Ya, wah, itu orang jengkel, bumi bergetar, saudara. Artinya hal-hal yang mustahil tapi bisa terjadi. Ya, makanya kita sering dengar sampai bumi bergoncang juga nggak bakal terjadi. Tapi itu bisa terjadi. Ya, bumi bisa bergoncang, dikatakan menjadi gemetar karena apa? Kalau seorang wanita yang tidak disukai tiba-tiba dapat jodoh, dapat suami, ya. Dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ya, yang berikutnya adalah kalau ada pembantu perempuan lalu dia pengen mengambil kedudukan majikannya. Ya, itu juga hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Ayat 24, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Yang pertama, semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya, semut adalah bangsa yang kecil tapi dia itu terkuat dikatakan karena dia itu menyediakan makanannya ya ketika musim panas. Jadi ketika musim hujan atau musim dingin, semut udah nggak perlu keluar untuk mencari makan. Ya, semut itu rajin, mereka bekerja tanpa ada komandonya, tanpa ada pemimpinnya. Tapi semut itu bisa bekerja sama, gotong royong mencari makanan, disimpan di gudang, di lumbungnya. Supaya ketika musim dingin, ya musim hujan, mereka tidak perlu keluar mencari makan. Karena mereka sudah menimbun makanannya ketika musim panas. Banyak hal yang kita bisa pelajari, semut saja tahu menabung. Ya, mengantisipasi kalau nanti datang musim dingin. Padahal musim dingin itu lama, musim hujan itu lama. Ya, semut nggak bisa keluar. Tapi mereka punya hikmat menyimpan makanannya di musim hujan, di musim panas supaya ketika musim hujan atau musim dingin datang mereka nggak kelaparan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari semut, saudara. Dia rajin. Ya, yang kedua dia bisa simpan makanannya, tidak boros. Ya, manusia itu banyak ya tidak prepare dengan kehidupan sehingga ketika kelimpahan uangnya dihabiskan semuanya ya, tetapi ketika datang masa kekeringan maka dia ya akhirnya kehabisan segala-galanya. Kita belajar dari semut. Yang kedua ayat 26, pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk itu binatang yang lemah tapi dia bisa buat rumah di bukit batu. Ya, dari binatang kita bisa melihat hal-hal pelajaran penting. Walaupun lemah ya, kalau dia memang mau bekerja, pelanduk bisa membuat rumah di atas bukit batu, saudara. Yang ke-27 yaitu binatang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang itu nggak punya raja tapi bisa baris dengan teratur, saudara ya. 28 kita bisa belajar dari mana cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Luar biasa ya, penulis Amsal ini berkata bahwa ada 4 binatang terkecil di bumi tetapi ya memiliki nilai plus. Yang terakhir yang tadi semut, pelanduk ya, lalu belalang dan yang terakhir itu cicak.
Cicak itu bisa kita tangkap, tapi cicak itu ada di istana raja. Ya, cicak itu ada dimanapun, di istana raja pun ada cicak gitu ya. Ayat 29, ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Yakni yang pertama singa, yang terkuat di antara binatang yang ada, dia yang tidak mundur terhadap apapun. Singa itu kuat, dia tidak mundur terhadap tantangan apapun. Ya, maka dikatakan ayat yang ke-31, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Ayat 32, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tetapkanlah tangan pada mulut ya. Kalau kita ini menyombongkan diri tanpa berpikir, maka taruhlah tangan pada mulut. Artinya apa? Cepat-cepat tutup mulut, diam supaya kita nggak sombong. Ya, bahwa semua yang kita punya itu hanya berasal dari Tuhan. Ayat 33, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ya, dikatakan di sini bahwa kita melihat saudara, ya, untuk apa kita menyombongkan diri, kita bersaing satu dengan yang lain, ya, karena orang yang menyombongkan diri itu ya percuma saudara. Ya, kita harus menyadari bahwa semua datang dari Tuhan. Ayat 33, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Ya, kalau hidung ditekan, darah keluar. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ya, dan kita belajar dari semua Amsal-Amsal yang ditulis ya oleh AG penulis Amsal ini ya tentang banyak pelajaran. Tadi dari semut kita bisa belajar tentang persiapan, prepare hidup. Ya, dari pelanduk mengajarkan tentang bagaimana kita membangun dengan bijak. Ya, dari belalang ya mengajarkan tentang bekerja sama dan keteraturan. Bahkan dari cicak kita bisa belajar tentang keberanian dan hal yang mustahil. Ya, jadi bandingkan ya dengan pengajaran Tuhan Yesus ya bahwa kita ini hanya bisa menyerahkan seluruh hidup kita sebab Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Ya, sehingga apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita percaya itu semuanya datang dari Tuhan saja. Jangan menyombongkan diri karena orang sombong pasti akan direndahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini anugerah melimpah atas hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan lewat Amsal 30. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menjagai, memerintah kami sehingga hidup kami boleh senantiasa berada di dalam jalannya Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat akan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ada dalam pergumulan, dalam pencobaan kehidupan yang mungkin berat, rasanya tidak ada jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan baik itu dalam rumah tangga, pernikahan, dalam usaha pekerjaan, kesehatan, dalam keuangan. Tuhan turut bekerja, pulihkan setiap rumah tangga yang rusak supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kembali di tengah keadaan yang sulit ini. Kami tahu Tuhan sudah menakar berkat bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Ajar kami terus mengasihi Tuhan supaya kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena ada upah yang menanti bagi orang yang sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang makmur, yang selalu Tuhan diberkati Tuhan, tanahnya, udaranya, penduduknya, pemerintahannya, semua takut akan Tuhan. Berkati pemerintahan kami mulai dari Bapak
Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran menteri yang ada kabinet. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, biarlah mereka tidak melakukan dosa karena menghormati Tuhan. Berkati bangsa Indonesia di tengah keadaan yang tidak menentu. Banyak Tuhan kami mendengar isu-isu tentang krisis atau apapun, tapi kami tetap bersuka cita, kami percaya Tuhan menjaga hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Berkati Indonesia, lautan Tuhan tercurah, bangsa-bangsa 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terutama di negara-negara Timur Tengah, biarlah terus Tuhan menjagai keamanan yang dari Tuhan tercurah. Tuhan bagi bangsa yang ada di Israel dan Amerika dan Iran, semuanya biar hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita, Shalom dan Immanuel. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selama